Hai anak-anak semua, kita berjumpa kembali hari ini dalam pelajaran 19 Doa Salam Maria. Ayo anak-anak, kita persiapkan diri untuk belajar. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, mengenal Bunda Maria sebagai Ibu Yesus yang melahirkan dan memelihara dengan penuh cinta, sekaligus teladan dalam iman. Yang kedua, menghormati dan mendekatkan diri kepada Bunda Maria, berdoa kepadanya khususnya doa Salam Maria. Ayo berdoa dulu anak-anak, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, Engkau telah memberi kami seorang ibu namanya Maria. Ia telah melahirkan Yesus untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo anak-anak, kita menyanyikan lagu Salam Maria. Sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah engkau di sepanjang masa. Mari anak-anak kita mengamati gambar ini ya. Bapak Paus berdoa kepada Bunda Maria, juga umat berdoa di Gua Maria, doa di lingkungan, dan juga doa rosario bersama dalam keluarga. Tentunya ini tidak asing ya anak-anak. Nah, kita juga mengamati ada tempat-tempat yang dipakai untuk penghormatan Bunda Maria. Ini ada Gua Lourdes di Posaram, ada Gua Kerep di Ambarawa, dan juga doa rosario di sekolah, dan juga umat umumnya. Anak-anak, siapakah Bunda Maria? Kemudian, mengapa kita berdoa kepada Bunda Maria?
Ini yang akan kita pelajari pada hari ini dan mengapa Gereja Katolik sangat menghormati Bunda Maria. Anak-anakku, Bunda Maria dihormati dalam Gereja Katolik karena Bunda Yesus, Bunda Allah. Karena Allah telah memilihnya sebagai Bunda Penyelamat. Kemudian juga Bunda Maria itu Bunda Gereja loh anak-anak. Tuhan Yesus sebelum wafat menyerahkan ibunya kepada murid-muridnya. Ini ibumu. Kemudian sejak saat itu Bunda Maria menjadi bunda bagi seluruh murid-murid Yesus. Dan Bunda Maria menjadi bunda pelindung, bunda pendoa, bunda yang selalu peduli pada penderitaan manusia, khususnya para murid-murid Tuhan Yesus. Ini anak-anak, gereja sangat menghormati Bunda Maria. Mari anak-anak kita belajar dari Alkitab tentang Bunda Maria. Ikuti ya video berikut ini dan kita berusaha menemukan teladan dari Bunda Maria yang menaati kehendak Allah. Karena itu berguna bagi kita. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku,
dan namanya adalah Kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Anak-anak, sekitar 15 abad lamanya terjadinya doa Salam Maria seperti yang kita doakan saat ini. Bermula dari salam malaikat Gabriel. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Lukas bab 1 ayat 28. Anak-anak, kata-kata dari malaikat Gabriel ini sering diucapkan orang untuk berdoa kepada Bunda Maria. Selama abad 1 sampai 6, orang menghormati Maria dengan berkata, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Jadi pada awal mula orang-orang berdoa mengatakan itu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Elisabet penuh kuasa Roh Kudus. Saat Bunda Maria mengunjunginya, ia berkata, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Lukas bab 1 ayat 42. Nah, pada abad 12, kata Elisabet ini ditambahkan dalam doa Salam Maria yang sudah ada, sudah didoakan umat pada waktu itu. Menjadi kata, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Jadi doanya Salam Maria masih berupa Salam Maria penuh rahmat, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Baru pada abad ke-13 orang menambahkan kata Yesus. Kemudian Santa Maria doakanlah kami. Juga ada yang menambahkan doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Nah anak-anak, baru pada tahun 1568 Paus Pius yang kelima meresmikan doa Salam Maria yang sering kita doakan seperti saat ini ya, lengkap dari awal sampai akhir. Nah demikian ya anak-anak, sejarah terjadinya Bunda Maria itu memakan waktu 1504 lamanya. Nah doa Salam Maria diulang-ulang ya dalam doa Rosario, dan dalam doa ini kita itu bersama Bunda Maria memuji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Per Mariam ad Jesum, melalui Maria kita sampai kepada Yesus. Anak-anak, kita tidak boleh menyembah Bunda Maria. Yang harus disembah itu hanya Allah, hanya Tuhan. Kita berdoa kepada Bunda Maria itu untuk berkomunikasi, untuk menghormati, dan kita memohon doa restunya dalam setiap permohonan yang akan kita sampaikan kepada Allah. Begitu ya anak-anak. Jadi mengapa kita selalu berdoa kepada Bunda Maria ya? Dan tugas untuk kalian hari ini, kalian menghias gambar rosario dan menghafal doa Salam Maria. Anak-anak, demikian ya pembelajaran hari ini. Semoga kita semakin mendekatkan kepada Allah melalui doa bersama Bunda Maria. Mari kita tutup dengan doa Salam Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.